di Literasi Misteri, karena setiap cerita punya misteri yang berbeda-beda. Di sini kita akan membahas tentang misteri-misteri yang terjadi di lingkungan sekitar kita. Dan di episode pertama ini kita akan membahas Cangar, satu daerah dengan panjang 7 km turunan yang menakutkan. Bukan hanya karena memang menakutkan akan kecelakaannya, frekuensi kecelakaan, cuma misteri-misteri yang terjadi saat Anda melintasi. Sedikit sebelum sampai ke jauh tentang Cangar ini, saya perkenalkan dulu pegiat seni dan juga teman saya yang mempunyai banyak pengalaman misteri di daerah Cangar tersebut, Fuad Nuryanto. Selamat malam, Mas. Malam. Sebelum sampai ke sana, sebenarnya saya punya satu pengalaman yang bisa dibilang agak horor daerah itu. Sebenarnya pernah satu kali saya pulang dari arah Batu ke Mojokerto, masih di siang hari, tapi keadaan saat itu habis hujan kalau nggak salah, dan kabut itu mulai datang, mulai turun. Pandangan saya cuma 5-10 meter ke depan. Oh, full kabut lah. Full kabut. Lampu sepeda motor ini bahkan nggak nembus, nggak nembus kabut. Pernah kan Mas juga merasakan pengalaman kayak gitu? Pernah. Akhirnya saya sama teman saya itu, kami cuma berani jalan dalam kecepatan 20 km kalau nggak salah. Di daerah yang seperti itu, saat kondisi yang seperti itu, yang saya lakukan sama teman saya karena memang kondisi hujan dan kabut kayak gitu, kami pelan, sesuai logika dong, pelan dong. Nggak berapa lama, dari samping ada mobil yang mulai untuk mendahului. Saya sama teman saya mah santai yo, sudah biasa toh. Mendahului mobilnya, dan dia mulai untuk mulai menjauh. Saya sama teman saya ini santai. Di satu momen, saya akhirnya tersadar sama teman saya, agak merinding kalau cerita lagi. Tersadar bahwasanya di dalam kondisi yang seperti itu, kok bisa dia berkecepatan yang nggak normal bagi saya. Dalam kondisi seperti itu, bahkan saya yakin orang sekitar daerah situ saja nggak akan berani untuk ngegas mobilnya dalam kecepatan seperti itu. Sudah hafal mungkin? Mungkin ya, kan saya nggak tahu. Bisa. Di satu momen akhirnya saya sama teman saya memberanikan diri untuk kecepatan kami ditambah lagi untuk nyusul mobil ini. Cuman tetap nggak kejar. Akhirnya ya udahlah, kami nggak punya pikiran aneh-aneh. Kan kebetulan saya berangkat 4 orang dengan 2 sepeda. Teman saya udah pulang duluan, tapi dia katanya nunggu di daerah Mojokerto, sudah masuk Mojokerto ya. Pacet lah. Sendi. Di situ saya mulai tanya teman saya saat sudah ketemu, iseng-iseng aja lah. Tadi lihat mobil nggak sih yang arah turun? Satu jawaban yang ngebuat saya merinding, yang sampai sekarang akhirnya memorable banget. Dua orang teman saya bilang dengan yakin bahwasanya tidak ada satupun mobil arah turun dari Batu Mojokerto. Baru saya dan teman saya dengan satu sepeda ini yang turun. Dia baru melihat manusia. Itu cuma saya sama teman saya. Baru turun. Tidak ada satu mobil pun atau sepeda selain saya dan teman saya. Padahal saya bisa bersumpah, di situ saya dengan teman saya ini pasti lihat dengan jelas mobil itu turun dengan kecepatan tinggi tadi. Dengan kecepatan tinggi dalam kondisi hujan dan kabut yang tebal. Itu satu momen aja ya. Saya membagikan satu momen aja. Masnya kan yang pasti punya banyak pengalaman. Sebelum bisa diceritakan kok bisa punya banyak pengalaman misteri di daerah Cangarnya, Mas? Kok bisa punya gitu maksudnya? Awal mungkin karena saya kan sering kegiatan di Malang. Alias dulu saya kuliah di Malang. Oh, dulunya kuliah di Malang. Akhirnya mau nggak mau saya sering melewati Cangar. Dari Mojokerto ke Malang kalau lewat Cangar kan mempersingkat waktu. Oh iya, akhirnya harus muter Pasuruan ya. Nah iya, daripada kejauhan akhirnya
seiring berjalannya waktu lewat situ akhirnya menjadi keseharian saya. Hampir setiap minggu, bahkan 1 minggu bisa 2 kali 3 kali lewat situ. Ya akhirnya menjadi hal yang sudah biasa. Jadi udah hafal sebenarnya Mas, sudah hafal di luar kepala ya? Kalau jalanan memang sudah hafal Di luar kepala ya, bener ya? Oke Mas, bisa dibagikan nggak satu momen dulu Iya. yang Mas rasa bahwasanya ini janggal, ini nggak masuk akal, ini misteri yang mungkin agak sulit diterima di akal sehat? Ada satu cerita itu pada saat itu saya itu waktu pulang berarti dari atas. Oh iya, dari Pulang. dulu ya Mas ya? Iya, dari Malang. Waktu itu kan saya kan seringnya pulangnya malam. Ya. Karena menunggu setelah ngopi baru pulang. Oke. Akhirnya pulang malam waktu itu sekitar pukul 8-9 malam kalau nggak salah. Antara jam 8 kalau nggak 9 malam. Nggih. Itu saya pulang ya seperti biasa, pulang dengan perasaan ya karena sudah biasa lewat akhirnya ya biasa. Nggak ada perasaan was-was atau nggak ada perasaan was-was. Nah, sampai ini yang sering orang jadi berpikiran mistis kan di jembatan kembar itu. Oh iya, jembatan kembar. Jembatan kembar. Ya, Lalu turun dari pemandian itu. Pemandian air panas yang turun. Terus ada jembatan kembar. Lah, di situ saya dari atas itu udah nggak ada pikiran apa-apa. Nggak ada pikiran aneh-aneh lah. Terus lah kok sampai jembatan, saya itu melihat ada wanita. Lah ini wanita itu berpakaian normal, bukan kayak terus kuntilanak atau apa. Enggak, itu wanita berpakaian normal di atas motor. Nah, dia itu sedang seperti pose foto. Pose foto. Lah itu saya melihat betul itu posisinya tangannya yang kiri di atas setang, lah yang kanan itu sedang gini. Oh, memang posisi lagi. Posisi foto banget. Posisi foto banget. Itu pas di bawah lampunya jembatan itu. Di bawah jembatan itu kebetulan ada lampu. Itu kelihatan dari situ. Lah saya itu lewat. Saya lewat itu nggak ada perasaan aneh. Iya. Hanya melihat ada wanita foto, ya udah biasa aja itu jam malam. Tapi saya pikir-pikir lagi, saya tadi menengok kanan kiri, itu nggak ada yang moto. Bentar. Nggak ada yang moto. Jadi dia berpose layaknya orang foto seperti pada umumnya. Tapi tanpa ada orang yang foto. Tanpa ada orang yang foto. Di jam 8-9 malam. Iya, jam segituan lah, sekitar 8 atau 9 malam. Oh, agak itu juga sih ya. Agak jadi pertanyaan juga. Sampai turun lagi baru saya berpikir, ini nyata apa tidak? Itu baru saya berpikir, pas lewat saya nggak mikir apa-apa. Oh, biasanya seperti itu? Biasanya seperti itu. Pas lewat, oh ya udah wanita berfoto. Setelah agak turun baru saya pikir, itu agak ngerem saya pikir, ini logikanya sebelah mana? Anak perempuan hanya satu orang foto di jembatan itu dan sendiri. Agak tidak masuk akal juga, cuman bisa dibilang mungkin healing ya, atau lagi mental breakdown. bisa kalau katakan bisa ya sih agak, cuman ya itu tadi ada satu kejanggalan gitu loh. Ngapain di jam segitu sendiri ya? Jam segitu sore bisa. Sore lagi bagus-bagusnya loh. Dan kita juga bisa sama temen toh juga. Iya, bisa ngajak temennya. Ngapain sendiri berfoto di atas motor, nggak ada yang moto. Itu nggak masuk akal. Ada hal yang nggak masuk di akal ya. Ada logika yang nggak berjalan. Oke. Itu yang pertama. Banyak berarti. Kalau cerita banyak sih, soalnya kan saya lewat yang mungkin kata Mas ini ini sebenarnya udah nggak masuk akal sebenarnya ini. Yang nggak masuk akal ada lagi, itu lebih turun sedikit lagi dari itu. Ini entah ya, ini masuk akal apa nggak masuk akal. Tapi memang benar saya pernah menyaksikan itu. Saya turun, ada orang tua. Ini dari Malang juga ya? Dari Malang, kebetulan dari Malang. Pada saat itu turun, saya kondisi turun. Lah ini di bawahnya lagi dikit, dengan waktu yang berbeda. Itu mungkin 3 atau 4 tahun yang lalu, masih 2018-19an lah. 18-19 itu saya turun dari Malang. Itu di bawah jembatan kembar itu, iya, kan itu ada yang dari arah
ada yang apa? Barat dari timur, barat, terus ada yang selatan utara, belok gini kan. Iya. Nah itu pada saat turunnya, iya, lah itu di kanan saya ada orang tua membawa kayu. orang tua membawa kayu. Orang tua membawa kayu. Oke. Sangat terlihat jelas orang tua itu perempuan, orang tua perempuan, iya, dengan pakaian bawahan itu seperti sewek atau kemben, itu namanya kemben ya? Iya, yang sewek bawah ya. Iya, sewek Layaknya bawah. orang desa lah. Orang-orang Terus yang di atasnya juga kayak kebaya tapi bukan yang ketat itu, bukan. Bukan. Kebaya berwarna terang. Itu karena saya malam nggak terlihat jelas, cuma terang. Oh, posisi malam? Malam. Jamnya mas? Kalau itu jam 11, ya saya ingat betul, jam 11 malam. 11 malam. Jam 11 malam ada seorang wanita. 11 malam ada seorang wanita. Oke. Terus mas? Seorang yaitu perempuan tua membawa kayu. Membawa kayu. Nah, lah itu pas lewat, Iya. saya menoleh, dia pun menoleh. Tapi saya tidak timbul perasaan Curiga. sama sekali. Yes, hanya menyaksikan saya bawa motor saya. Terus melihat orang tua, oh iya ibu bawa kayu, gitu aja terus turun. Lah sampai bawah benar-benar saya rem motor. Sampai berhenti. Berhenti rem motor, saya lihat lagi ke belakang. Sampai pastikan lagi. Saya pastikan dia masih menoleh. Masih noleh. Masih noleh. Dia dari atas membawa kayu gini, noleh ke saya, noleh turun gitu. Iya. Nah, itu baru timbul perasaan. Bentar, ini kejanggalan lagi. Iya. Ini kejanggalan Iya, lagi. iya. Ngapain dengan Di jam segitu. ada perempuan membawa kayu ya mungkin bisa di Bisa. logika, bisa. Sebenarnya mas, maaf kalau motor. Saya punya Apa? cerita yang sama sebenarnya. Cerita yang sama. Cerita yang sama. Cuman ini nggak pernah saya ceritakan karena bagi saya, mungkin banyak yang nggak percaya. Cuman peristiwanya sama. Ini pas turunan dari Banyu Panas mau ke jembatan itu nggak sih? Iya. Sama, persis. Pernah saya dengan teman saya karena kemalaman pulang ya biasanya kan kayak mas ngopi dulu di Batu karena kan banyak wisata. Kemalaman dan kami menunggu habis hujan. Jadi kami turunnya di jam 12 malam. Teman saya ini kan biasanya ya sama-sama mas kuliah dari Malang juga. Akhirnya dia udah biasa. Kami turun, ketemu seorang wanita tua itu membawa kayu bakar di Sama persis berarti. Lah, ini mas, kami ini saya sama teman saya ini nggak berani menceritakan karena kami takut dibilang kami mengada-ada. Oh iya. Itu ada seorang wanita tua membawa kayu di posisi jam 12:30 malam dini hari. Kami nggak ada kejanggalan sama sekali. Serius saya agak, karena ini real cerita saya. Kami nggak ada kejanggalan sampai kami melewati jembatan kembar. Di bawah jembatan kembar ini langsung bulu kudu ada. Di bawah jembatan kembar baru kami sadar bahwa jam segini ada wanita tua bawa kayu bakar. Dan yang kedua, yang paling nggak bisa diterima akal saya, itu dia cari kayu bakar setelah hujan. Sangat tidak bisa diterima. Setelah hujan dong. Maksud saya Di kan saat basah-basahnya kayu. Kan bisa besok hari saat memang hari sudah mulai ada matahari cerah Iya, lah. pagi Atau siang lah. Dan posisi tidak hujan itu setelah selesai hujan. Orang saya nggak pulang-pulang ini karena menunggu hujan reda kok. Berarti mas punya pengalaman yang sama? Sama persis berarti, sama persis. Cuman kebetulan saya waktu itu nggak ada hujan. Nggak ada hujan? Ya memang saya pulang biasa itu. Memang aktivitas mas biasa. Setelah mas memastikan lagi, kan tadi katanya stop. Untuk memastikan lagi, masih ada, terlihat jelas masih ada. Bahkan saya bisa menggambarkan, saya masih hafal bentuknya. Oh iya? Orang tua itu seperti apa, perempuan tua membawa kayu bakar dengan pakaian yang seperti saya ceritakan tadi. Masnya kan perlu
Oke, sebenarnya bisa ya digambarkan secara mungkin Bisa. lukisan. Saya masih hafal betul kok. Oke sih, untuk dua cerita ini agak sudah masuk misteri yang lumayan nggak bisa dimasuk akal. Banyak kejadian, memang saya pernah dengar banyak kejadian-kejadian janggal di Jakarta. Banyak. Bahkan bukan dari cerita saya aja. Oh, masnya punya cerita dari temennya mungkin? Dari temennya ada. Bahkan dari saya itu sebenarnya juga masih Ada lagi? banyak. Oh, Karena oke. saya lewat Cangar itu kebetulan dari 2016 Ayo. sampai 2000. 2022 itu rutin. Hampir setiap minggu, bisa 1 minggu 2 kali, 3 kali itu rutin. Oh, oke sih. Dari 2016 6 sampai tahun mas ya? 6 tahun tahunan. ini. Saya cuma pernah dengar cerita selentingan-selentingan aja. Nggak sampai yang sedetail ini juga. Bahwa memang area Cangar bukan hanya karena jalan, cuman memang misteri-misteri yang menyelimuti area situ. Iya. Mungkin mas punya cerita dari teman mas yang Ada. ada. Ini Ada juga ini ganjal juga ini. Oke. Ceritanya. Itu dari teman saya. Kebetulan Ya. itu teman saya Mojokerto juga, dari Mojokerto oke. yang kuliah di Malang. Oke. Waktu saat itu dia itu pulang dari Malang juga, Malang. yang ingin mencari jalan tikus, akhirnya Ah. lewat Cangar itu cepat karena rutinnya lebih cepat. Waktu itu jam tengah malam juga, jam 1. Nah ini katanya Jam 1 malam jam juga? 1 malam. Nah katanya dia itu pada saat melewati jembatan, kembali lagi jembatan kemarin itu, Emang mungkin ya, tempat mungkin, yang paling mungkin itu tempat. paling Kalau kalian mistis sih. percaya mistis ya boleh diartikan mistis. Iya, iya. Kalau nggak percaya ya silakan. nggak Iya. apa-apa. Mungkin itu yang mistis. Dan dari jembatan itu dia itu turun dari jembatan kembar. Iya. Pada saat turun ketemu lagi jembatan itu. Setelah turun dari jembatan, yang seharusnya jembatan cuma 2, Cuma 2 ya kembar itu. Iya. Nah turun ketemu lagi ketemu jembatan lagi. jembatan itu lagi. Dilewati lagi ketemu lagi. Oke, Dilewati lagi ketemu lagi sampai 3 kali dia berhenti karena dia sudah nyerah. menyerah dan takut. Ay. Memang benar-benar takut. Akhirnya dia memutuskan untuk berhenti di situ dengan perasaan yang sangat takut. Iya. Dia menunggu Untuk lewat. orang lewat. Biasanya kan kalau pagi di Cangar itu ada bakulan. Iya, iya. Istilahnya ada- bakulan, ada orang ke pasar. ke pasar lah. Dari Batu ke Pacet atau dari Batu kirim ke Mojokerto. Iya, Itu iya. orang-orang bakul. Oh. Dia menunggu itu Oh, dari jam 1 dari jam 1. sampai untuk menunggu orang lewat itu paling enggak Paling enggak ya pagi setelah subuh gitu. jam-jam 4 lah ya. Iya jam 4 itu turun menunggu itu. Baru dia bisa mengikuti orang itu untuk turun ke Mojokerto. 3 jam dia berdiam diri di 3 satu jam tempat. berdiam diri di satu tempat dengan cuaca seperti itu ya. Iya, iya, Cangar. iya, iya. Lihat langit aja nggak bisa ketutupan pohon, Iya. sangat gelap. Wah, oke. Sudah banyak beberapa cerita yang udah nggak masuk di akal juga, misteri-misteri yang masih belum terpecahkan. Banyak misteri Banyak. yang belum pecahkan di situ. Ya, kita bisa simpulkan dari sini bahwasanya berdoa sebelum berangkat kemana Iya. saja dan Berdoa itu sangat penting. Sangat berhati-hati. penting dan berhati-hati. Untuk apa ya, bisa dibilang kalau untuk pencegahannya kami tidak punya pencegahan apapun, karena situasi seperti itu datang dan tiba tanpa kita Sadari nggak ada yang bisa kita pegang, cuma kepercayaan kita, kepercayaan. Yang bisa kita pegang cuman itu. cuman kepercayaan kita. Satu itu, kedua memang benar hati-hati. Hati-hati. Hati-hati karena itu jalanan. Itu. Ya kalau kalian lihat di Silakan Google searching Map lah. kan bisa. Ya, silakan Karena searching itu sendiri. memang securam itu jalanan. Securam itu. Oke mas, sudah banyak banget cerita-cerita horor yang di-share tadi. Ini mungkin yang terakhir. Dengar-dengar masnya pernah kecelakaan di Cangar juga. Kebetulan pernah. Gimana mas? Bisa diceritakan? Bisa. Cuman saya berharap nggak mengulangi lagi. Nggak mengulangi. Nggak mengulangi lagi karena itu kecelakaan saya merasa itu kecelakaan yang sangat-sangat parah. Sangat parah.
Itu kecelakaan Mas yang parah ini yang bagaimana? Sampai patah ataukah gimana? Iya, ini saya menceritakan dulu kronologi. Waktu itu saya sudah sudah lulus kuliah lah itu. Saya mau ke Malang saya pernah ngajar ilustrasi di Malang. Nah itu kebetulan saya pas berangkat itu untuk niat mengajarkan ilustrasi di sana, gambar karikatur. Saya berangkat jam 10 pagi kalau nggak salah itu. Jam 10 pagi di saat Cangar dan hari biasa. Kebetulan hari biasa, jadi nggak yang rame-rame banget. Bukan weekend yang lagi padat-padat. Bukan, sepi seperti biasa itu. Cuman banyak mobil pick up sayur biasanya. Iya. Waktu itu saya berangkat dari Mojokerto ya naik seperti biasa. Setelah turunan yang naik itu, Anda tahu yang biasanya ada orang pakai walkie-talkie untuk mengabarkan di sana ada orang lewat kan. Ada Pak Oga lewat lagi di situ. Okay. Di situ setelah itu habis turunan naik terus ada belokan. Belokan. Tepat di situ saya nggak ada pikiran apa-apa. Saya bener-bener kaget, bener-bener alias nggak bisa minggir kemana-mana. Posisi saya agak naik, sepedanya agak naik. Memang itu kan agak nanjak dikit. Agak nanjak terus belokan. Belok kanan kalau nggak salah. Pas belokan itu ada mobil bermuatan sayur dari atas. Dua mobil pick up bermuatan sayur dari atas. Yang satu mengangkut sayur, yang belakangnya tidak. Kosong belakang. Yang belakang kosong. Nah, yang satu itu benar-benar kencang dari atas. Nah, itu katanya menghindari lubang. Pas belokan menghindari lubang, akhirnya makan jalan. Nah, makan jalan, kebetulan di depannya ada saya. Bener-bener adu banteng lah. Adu banteng. Di posisi jalan, seingat saya, jalan itu memang kecil dan belokan, jadi kita nggak bisa lihat di depan. Nggak bisa. Dan yang dari arah selatan ke utara pun nggak bisa lihat yang bawah. Nggak bisa. Nah itu langsung bener-bener tertabrak. Saya ingat betul karena saya sadar ketabraknya. Tabrakan. Saya jatuh ke samping kiri, otomatis kan ke jurang. Cuman banyak pohon-pohon. Banyak pohon-pohon. Jadi saya tahu, saya ingat betul. Samping ini jurang. Tapi ada pohon-pohon, semak-semak belukar lah. Saya tertabrak, terpental, motor saya di atas, saya jatuh ke jurang itu. Sampai jatuh ke jurang. Saya jatuh ke jurang itu, kalau nggak salah itu 4-5 meteran. Jatuh ke jurang. Kebetulan banyak pohon-pohon dan semak belukar. Makanya saya berhenti di situ. Berhenti di situ. Itu yang pertama saya ingat saat jatuh. Saya berhenti di pohon itu. Kaki saya itu sudah nggak bisa gerak. Kaki kanan saya itu saya gerakkan, ternyata itu patah. Kebetulan saat itu patahnya di paha. Dan saya hampir nggak bisa nafas, tapi saya paksa karena saya harus meminta tolong. Oke sih. Alhamdulillahnya saya masih sadar. Entah kalau nggak sadar kan mungkin sudah tahlilan di rumah saya. Alhamdulillahnya saya masih sadar. Akhirnya saya berniat untuk meminta tolong dengan kuasa Tuhan lah ya. Iya, dengan bantuan lah. Saya meminta tolong itu, suara saya hampir habis, minta tolong gitu. Akhirnya orang atas mencari kan. Yang nabrak tadi bertanggung jawab. Alhamdulillahnya bertanggung jawab. Dia berhenti, dia mencari gimana korbannya. Saya minta tolong dari bawah. Tolong itu saya ingat betul. Akhirnya dia turun. Setelah dia turun, itu kan nggak terlalu begini jurangnya, masih agak miring. Nek kata orang Malang itu plengsengan lah. Yang nggak langsung ya gini, tapi gini. Masih miring dan banyak pohon-pohon. Akhirnya dia turun, menarik saya, 2 orang itu menarik saya ke atas. Nah mungkin ini gara-gara ya namanya orang menyelamatkan kan. Gara-gara pas ketarik itu nah sampai atas saya itu disuruh duduk. Saya merasa kok nggak bisa duduk, sakit parah itu. Ternyata kaki kanan saya ini benar-benar sudah patah, di tulang paha itu patah. Terus tulang ini juga, tangan kiri patah. Ini ada bekas
jahitannya dimasukin pen di sini. Ini iya dimasukin pen, di dalam ini patah. Bekas jahitan mas? Iya, dijahit ini. Ini patah dan ini juga patah. 3 tempat sekali. 3. Yang selamat hanya ini. Ini selamat. Sama oke. kepala saya. Kaki kiri Kaki kiri saja yang selamat. Tidak ada luka-luka luar. luar, nggak ada. Barat nggak ada sama sekali. Luka-luka kegores itu nggak ada. Tulang semua. Karena saya kebetulan safety-nya itu. Saya pakai jaket, saya pakai celana sama sepatu. Jadi luka goresnya minim. Ini Ternyata luka tulang. oke sih. Luka tulang. Tidak ada goresan di luar. Tidak ada goresan. Yang penting kan kata orang sekarang kan mulus. Tapi patah tulang. Gitu. Ternyata patah tulang. Tangan kanan kiri saya patah, kaki saya patah. Akhirnya saya harus Dioperasi. 3 3 bagian sekaligus dioperasi di rumah sakit, dan saya harus ya tidak lewat cangar lagi selama kurang lebih 1 tahun lebih. Karena saya Trauma? waktu itu benar-benar trauma, benar-benar takut untuk mengulangi lagi. Masa seperti itu. penyembuhannya mas 3 tempat loh ini yang harus dioperasi. Masa penyembuhannya kurang lebih itu saya berdiam diri di rumah selama 6 bulan. 6 bulan untuk bisa kembali jalan, itu pun memakai alat bantu jalan. Sebenarnya bisa agak cepat memakai alat bantu, tapi kebetulan saya nggak bisa karena patah dua-duanya. Alat bantu pun di tangan dan tangan saya patah. 2 tangan patah ya? 2 tangan kanan kiri patah, saya nggak bisa ngapa-ngapain. Iya benar sih. Jadi percuma kan kalau patah salah satu mungkin bisa. Masih Cuman bisa. kalau Itu patah dua-duanya. dua-duanya masa kepala yang nyangka kan nggak mungkin. Nggak mungkin dong. Iya, iya. Itu kecelakaan saya menurut saya yang paling parah. Soalnya kebanyakan yang kecelakaan di Cangar dan masuk ke jurang. Ya kalian tahu sendiri berita-berita. Oke, sudah berhenti di masuk ke jurang udah cukup ya. Udah. Itu udah harusnya kalau kata orang sih di end lah ya. Masuk jurang itu udah ending cerita harusnya. Ending cerita harusnya. Dan saya percaya Tuhan pasti menyelamatkan saya. Tuhan Itu pasti. Tuhan pasti ada. Kalau memang belum waktunya pun ya mau apa dikata juga. Untuk terkait kecelakaan tadi udah menggambarkan banget seberapa ngerinya. Iya. Dan ini saya juga ada info langsung dari Detik bahwasanya antara Januari 2023 sampai Mei sudah ada 15 kecelakaan. 15 kecelakaan. Antara Januari sampai Mei 15 kecelakaan dengan 50% dari kecelakaan-kecelakaan tersebut patah tulang. Yang bisa kita ambil hikmahnya dari sini bukan kita nggak lewat itu memang sih hikmah juga ya. Bukan kita lewat itu, malah jangan kita menghindari. Cuman hati-hati. Kemanapun hati-hati. Saat Anda sudah ada rasa ragu kah? Nggak siap secara fisik, secara sepeda motor ataukah mobil. Kondisi kendaraan benar-benar diperiksa. Lebih baik jangan. Cuman kalau sampai udah yakin kondisi kendaraan juga lagi prima, sampai juga prima, silakan. Penting hati-hati. Yang penting hati-hati. Sangat berhati-hati, itu penting di medan manapun sih. Bukan hanya medan yang ekstrim juga kan mas. Cuman ini butuh penanganan khusus saat Anda melewati daerah-daerah yang memang ekstrim secara jalan. Itu aja yang bisa jadi hikmah juga ya mas dari kita juga, jadi pelajaran buat kita juga. Di episode pertama ini banyak hal yang bisa diambil dan banyak misteri yang masih belum terpecahkan. Terima kasih banget udah mau menemani, udah mau berbagi sharing-sharing ceritanya. Oke, siap. Terima kasih sekali. Saya akan tutup dengan satu kata-kata. Ketakutan terbesar manusia adalah ketidaktahuan. Dan misteri termasuk di dalamnya. Setiap peristiwa mempunyai cerita misteri yang berbeda-beda. Stay tune dengan kami. Jangan lupa like, follow, dan subscribe. Ketemu lagi di misteri selanjutnya. Cuk!